Weton Pahing, si tangan emas. Weton Pahing, si tangan emas, yang semua dipegang jadi duit. Halo semua, balik lagi di channel kami, tempat kita mengungkap rahasia semesta lewat tradisi leluhur. Pernah dengar tentang orang yang, apapun yang disentuh, pasti jadi uang? Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini mungkin ada kaitannya dengan weton kelahiran mereka. Hari ini, kita akan bongkar tuntas sosok yang dijuluki si tangan emas, yaitu mereka yang terlahir dengan weton pahing. Benarkah mereka punya aura kemakmuran yang luar biasa? Simak sampai akhir, karena di bab terakhir, ada ramalan khusus tentang arah rezeki terbaik untuk Anda yang berweton pahing. Sebelum kita mulai, saya tantang Anda. Cek dulu weton lahir Anda, tulis di kolom komentar, dan klik tombol subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia primbon lainnya. Siap? Mari kita bedah. Mengenal pahing Neptu kekuatan. Kita mulai dari fondasi, karena memahami fondasi adalah kunci untuk membuka rahasia sejati dari weton ini. Kita berbicara tentang pahing. Apa itu pahing? Dalam tradisi Jawa, pahing adalah salah satu dari 5 hari pasaran yang dikenal sebagai Pancawara, bersanding dengan Legi, Pon, Wage, dan Kliwon. 5 hari ini membentuk siklus abadi yang mengatur energi dan karakter. Pahing, secara kosmis, sering dikaitkan dengan arah timur atau tenggara. Secara elemen, pahing mewakili unsur cahaya, api, atau terang. Coba bayangkan cahaya matahari pagi yang muncul dari timur. Begitulah energi pahing, terang, kuat, dan menarik perhatian. Ini bukan energi yang menunggu di sudut, tapi energi yang langsung menjadi pusat perhatian. Sekarang, mari kita hitung kekuatan intinya melalui konsep Neptu. Neptu adalah nilai numerik yang diberikan pada hari, Saptawara, dan pasaran, Pancawara, yang digunakan untuk menghitung kecocokan, nasib, dan, yang paling penting bagi kita hari ini, potensi rezeki. Pahing memiliki nilai Neptu 9. Ini adalah nilai yang cukup besar dalam sistem pasaran. Angka 9 melambangkan puncak, penyelesaian, dan energi yang sangat besar. Kombinasi Neptu Pahing dengan hari lahir seseorang, misalnya, Minggu Pahing, Senin Pahing, DST, akan menghasilkan nilai Neptu yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mencerminkan potensi kemakmuran yang juga besar. Apa arti Neptu 9 bagi karakter weton pahing? 1. Energi ambisius. Angka 9 memberikan weton pahing dorongan ambisi yang luar biasa. Mereka tidak puas dengan pencapaian biasa-biasa saja. Mereka selalu menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka sendiri. Inilah yang mendorong mereka untuk terus berusaha dan mencari peluang, menjadikan mereka pencari rezeki yang ulung. 2. Aura kepemimpinan. Energi cahaya yang diwakili pahing membuat mereka memiliki aura alami sebagai pemimpin. Mereka berani, tegas, dan punya karisma yang membuat orang lain cenderung mengikuti mereka. Dalam konteks bisnis, ini berarti mereka punya daya tarik untuk memimpin tim, mempengaruhi klien, atau meyakinkan investor. Ini adalah aset tak ternilai untuk menjadi si tangan emas. 3. Keseimbangan batin. Meskipun bersemangat seperti api, pahing juga dikenal memiliki keseimbangan spiritualitas dan materialisme yang unik. Mereka mengerti pentingnya kerja keras, material, namun mereka juga sangat meyakini kekuatan doa dan tirakat, spiritual. Keseimbangan inilah yang menjaga energi rezeki mereka tetap stabil dan berkelanjutan. Orang pahing bukanlah tipe yang pasif dalam menghadapi nasib. Dengan Neptu 9 dan elemen cahaya api, mereka adalah tipe inisiator. Mereka adalah mereka yang menciptakan nasib baiknya sendiri dengan keberanian dan ambisi yang menyala-nyala. Mereka punya bekal energi dasar yang kuat untuk menarik kemakmuran. Oleh karena itu, jangan heran jika kita melihat banyak orang sukses, khususnya dalam bidang wirausaha dan kepemimpinan, yang lahir dengan weton ini. Energi dasar yang kuat inilah yang akan kita kaitkan dengan karakter mereka di bab selanjutnya. Siap membongkar lebih dalam? Mari kita selami karakter si tangan emas, weton pahing. Karakter utama, si tangan emas. Sekarang, mari kita bedah inti dari tema kita, karakter-karakter spesifik yang melekat pada weton pahing sehingga mereka layak menyandang gelar si tangan emas, orang yang segala yang dipegang dan dikerjakan seolah berubah menjadi uang. Gelar ini bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari perpaduan sifat-sifat bawaan yang unik. Orang pahing,
didorong oleh Neptunus 9 dan elemen api cahaya, memiliki mentalitas yang berbeda dari weton lainnya. Mereka adalah pemimpin alami yang memiliki kepercayaan diri yang hampir tidak tergoyahkan. Kepercayaan diri ini adalah magnet rezeki pertama mereka. Mereka tahu apa yang mereka mau, dan mereka tidak takut untuk mengejarnya. Mari kita rinci mengapa tangan mereka disebut emas. 1. Daya tarik dan harisma alamiah, wibawa. Pahing memiliki aura yang kuat, sering disebut wibawa atau harisma. Karena mereka berasosiasi dengan cahaya, mereka cenderung menonjol dimanapun mereka berada. Daya tarik ini sangat vital dalam dunia bisnis. Dalam penjualan, klien atau pelanggan cenderung lebih percaya dan yakin dengan apa yang ditawarkan oleh Pahing. Kepercayaan diri mereka menular, membuat transaksi lebih mudah terjadi. Dalam kepemimpinan, mereka mudah mendapatkan pengikut atau karyawan yang loyal. Orang merasa aman di bawah arahan Pahing karena ketegasan dan kejujuran yang terpancar dari mereka. Harisma inilah yang menjadi modal sosial termahal mereka. 2. Insting bisnis yang sangat tajam, indera keenam bisnis. Jika weton lain mengandalkan perhitungan logis, Pahing seringkali diberkahi dengan intuisi yang menakjubkan. Mereka bisa mencium peluang sebelum orang lain menyadarinya. Pahing sangat sensitif terhadap perubahan pasar. Mereka bisa merasakan tren mana yang akan booming dan kapan waktu terbaik untuk berinvestasi atau keluar dari sebuah bisnis. Insting ini membuat mereka berani mengambil risiko yang terukur. Bagi orang lain terlihat gila. Bagi Pahing itu adalah langkah strategis berdasarkan firasat yang jarang meleset. Inilah yang membuat mereka sering berada selangkah di depan kompetitor. 3. Semangat dan totalitas yang tidak kenal menyerah, mental baja. Weton Pahing adalah pekerja keras yang ambisius dan memiliki etos kerja yang total. Ketika mereka memutuskan untuk memulai sesuatu, mereka akan mengerjakannya dengan fokus 100%. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai umpan balik, feedback. Mereka akan bangkit, menganalisis kesalahan, dan kembali dengan strategi yang lebih matang. Mentalitas ini penting, karena dalam perjalanan menuju kekayaan, pasti ada jatuh bangun. Hanya mereka yang punya mental baja seperti Pahing yang bisa melewatinya. Semangat api mereka membuat mereka sangat gigih. Jika proyek A gagal, mereka segera pindah ke proyek B dengan semangat yang sama. Mereka adalah pelaku, bukan penunggu. Julukan, si tangan emas, bagi weton Pahing adalah akumulasi dari harisma, intuisi, dan kegigihan. Mereka menarik rezeki karena mereka menciptakan energi magnetik yang berbasis pada kepercayaan diri dan totalitas. Mereka tidak hanya menunggu durian runtuh, tetapi mereka aktif menanam dan memanjat pohon durian itu sendiri. Bidang pekerjaan dan rezeki terbaik. Setelah kita memahami karakter, si tangan emas, Pahing, yang ambisius, berani, dan berkarisma, sekarang pertanyaannya adalah, di mana energi emas ini harus disalurkan agar menghasilkan cuan terbesar? Primbon Jawa memberikan petunjuk yang jelas bahwa tidak semua pekerjaan cocok untuk setiap weton. Bagi Pahing, jalur rezeki terbaik adalah yang memungkinkan mereka memanfaatkan kepemimpinan dan kemandirian mereka. Karena elemen mereka adalah api cahaya dan Neptunnya tinggi, 9, Pahing ditakdirkan untuk berada di posisi yang menonjol, di mana mereka dapat memberikan arahan dan memiliki kontrol penuh atas proses kerja. 1. Jalur utama, wirausaha dan pengusaha, mandiri. Ini adalah jalur rezeki terbaik dan paling alami bagi weton Pahing. Mereka pada dasarnya tidak nyaman bekerja di bawah perintah orang lain dalam jangka waktu lama. Sifat dominan dan insting bisnis tajam mereka akan terbuang sia-sia jika hanya menjadi follower. Properti dan tanah. Karena Pahing sering dikaitkan dengan energi yang membumi namun bercahaya, dominasi, investasi atau bisnis di bidang properti, real estate, atau jual beli tanah sangat cocok. Proyek-proyek besar sangat memanggil mereka. Pedagang besar. Mereka pandai negosiasi dan berani mengambil risiko volume besar. Menjadi distributor, supplier, atau pedagang yang mempermainkan skala adalah kunci rezeki mereka. Bisnis inovatif teknologi. Semangat api Pahing mendorong mereka untuk selalu menjadi pelopor. Memulai startup atau bisnis yang membutuhkan ide-ide segar dan berani sangat sesuai. 2. Jalur kreativitas dan public speaking, panggung. Energi cahaya api memberikan mereka bakat alami di depan publik dan dalam menghasilkan karya. Seniman dan kreator konten,
Profesi yang menuntut ekspresi diri, seperti pelukis, desainer, atau konten kreator YouTube TikTok, sangat mengalirkan rezeki. Harisma mereka membuat audiens terpikat. Jurnalis atau public relation, mereka pandai berbicara, meyakinkan, dan mengatur citra. Posisi yang berhubungan dengan komunikasi publik akan sangat cocok. 3 jalur pemerintahan dan pemimpin, pengaruh. Wibawa dan ketegasan Pahing adalah modal politik yang sangat kuat. Politikus dan pejabat publik, mereka punya kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi massa. Mereka bisa menjadi figur yang dihormati dan disegani, yang sangat penting dalam struktur pemerintahan. Pimpinan organisasi atau konsultan strategis. Dalam dunia profesional, mereka harus memegang jabatan tertinggi, CEO, direktur. Mereka cocok menjadi pengambil keputusan utama. Pesan penting Primbon, kunci rezeki Pahing adalah jangan takut keluar dari zona nyaman dan jangan pernah puas menjadi karyawan biasa. Rezeki mereka mengalir deras ketika mereka memegang kendali penuh. Semakin besar tanggung jawab dan risiko yang mereka ambil atas keputusan mereka sendiri, semakin besar pula potensi hasil yang mereka dapatkan. Si tangan emas ini harus punya lapangan sendiri untuk beraksi. Jika Anda Pahing dan masih merasa rezeki seret, coba evaluasi. Apakah Anda sudah menjadi bos bagi diri Anda sendiri? Tantangan dan pengendalian diri. Kita telah memuja kehebatan, si tangan emas, Pahing. Namun dalam Primbon Jawa, setiap kekuatan besar pasti datang dengan tantangan yang sepadan. Energi api cahaya yang memberikan mereka ambisi dan harisma juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tantangan-tantangan inilah yang harus dikenali dan dikendalikan agar rezeki yang sudah berhasil ditarik tidak lari kembali. Menguasai tantangan ini adalah ujian sejati bagi weton Pahing. 1. Sifat keras kepala dan sulit menerima masukan. Ngelmu pringisan. Karena Pahing sangat percaya diri dan memiliki prinsip yang kuat, didukung Neptus 9, mereka seringkali terjebak dalam keyakinan bahwa hanya cara merekalah yang benar. Sifat ini sering disebut keras kepala, atau dalam istilah Jawa ngelmu pringisan. Dampak bisnis. Dalam bisnis, keras kepala dapat menghambat adaptasi dan inovasi. Mereka bisa melewatkan peluang emas hanya karena menolak saran dari mitra atau karyawan yang lebih ahli di bidang tertentu. Solusi pengendalian, Pahing harus belajar ilmu ngeluruk tanpa bala, yaitu memimpin dengan mendengarkan. Belajarlah untuk membuka telinga, terutama pada kritik yang membangun. Ingat, kekayaan sejati datang dari kolaborasi dan kebijaksanaan kolektif, bukan dari ego tunggal. 2. Kontrol emosi yang meledak-ledak, gampang duka. Elemen api Pahing membuat mereka mudah tersulut. Ketika marah atau kecewa, emosi mereka bisa meledak-ledak dan sulit dikontrol. Dampak relasi dan rezeki. Amarah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan bisnis, membatalkan kontrak penting, atau bahkan menjauhkan rekan kerja dan pelanggan setia. Rezeki sangat terkait dengan hubungan baik, silaturahmi. Jika Pahing sering marah, koneksi rezeki mereka akan terputus. Solusi pengendalian. Pahing wajib mempraktikkan meditasi atau teknik relaksasi untuk meredam api dalam diri mereka. Jika merasa emosi memuncak, menjauh sebentar dari sumber masalah adalah langkah bijaksana. Pahing harus ingat bahwa ketenangan adalah kekuatan sejati seorang pemimpin. 3. Kecenderungan boros dan suka kemewahan. Karena Pahing adalah pribadi yang ambisius dan sukses, mereka memiliki kecenderungan untuk menikmati hasil kerja kerasnya secara instan. Mereka suka dengan barang-barang berkualitas, kemewahan, dan hidup yang serba nyaman. Dampak keuangan. Sifat boros ini dapat menghabiskan modal usaha atau tabungan yang seharusnya digunakan untuk investasi jangka panjang. Kekayaan si tangan emas bisa cepat datang, namun juga cepat habis jika tidak dikelola dengan baik. Solusi pengendalian, disiplin adalah kunci. Pahing perlu memiliki perencana keuangan yang ketat atau memiliki pasangan akuntan yang berweton stabil, seperti Kliwon atau Legi, yang mampu mengendalikan pengeluaran mereka. Investasi harus diprioritaskan di atas konsumsi. Kekuatan weton Pahing ada pada energinya yang besar. Namun, jika energi tersebut tidak diarahkan dengan kontrol diri, ia bisa membakar balik pemiliknya. Pengendalian diri adalah jembatan antara potensi dan pencapaian jangka panjang. Kuasai tantangan ini, maka, tangan emas, Anda akan menghasilkan warisan yang tidak lekang dimakan waktu. Ramalan khusus, arah rezeki.
Kita telah sampai di puncak pembahasan kita. Setelah mengenal kekuatan dan tantangan weton pahing, kini saatnya kita masuk ke ramalan yang paling spesifik dan dinantikan, petunjuk arah dan waktu terbaik untuk memaksimalkan aliran rezeki Anda yang berweton pahing. Ramalan ini diambil dari perhitungan pedoman letak rezeki dalam primbon Jawa kuno. 1. Arah rezeki terbaik. Maksimalkan energi kosmik. Dalam primbon, setiap pasaran memiliki arah rezeki spesifik yang disebut panggonan rejeki. Bagi weton pahing, yang berasosiasi kuat dengan elemen cahaya api dan berada di kuadran timur, arah yang paling menguntungkan adalah timur, arah matahari terbit, melambangkan awal yang baru dan energi tak terbatas. Mengarahkan pintu usaha, meja kerja, atau bahkan memulai perjalanan penting ke arah timur dapat menarik peluang bisnis dan inovasi. Tenggara, kombinasi antara timur dan selatan. Tenggara melambangkan pertumbuhan dan kekayaan yang stabil. Ini adalah arah yang sangat baik untuk investasi jangka panjang dan memperluas jaringan usaha. Jika Anda akan membuka toko baru, usahakan pintu masuknya menghadap ke timur atau tenggara. Jika Anda seorang freelancer atau pebisnis online, tempatkan meja kerja Anda sehingga Anda menghadap salah satu arah ini. Secara kosmik, ini membantu menyelaraskan energi batin pahing dengan aliran rezeki semesta. 2. Waktu puncak kemakmuran, masa panen. Meskipun si tangan emas bisa sukses kapan saja, ada periode usia tertentu di mana energi pahing mencapai titik kematangan dan potensi rezeki mereka memuncak. Masa pertama, usia 24-30 tahun ini, adalah masa starting point yang sangat kuat. Energi pahing yang ambisius dan berani sangat ideal untuk memulai usaha, mengambil risiko besar, dan membangun fondasi kekayaan pertama. Masa kedua, usia 36-42 tahun ini, adalah masa emas sejati. Setelah melewati berbagai pengalaman, intuisi bisnis pahing sangat tajam. Mereka biasanya mencapai puncak karir, atau bisnis mereka mengalami ekspansi besar-besaran, menghasilkan akumulasi kekayaan yang signifikan. Peringatan, jika Anda pahing dan masih berada di usia muda, jangan sia-siakan energi Anda. Ini adalah saatnya membangun fondasi. Jika Anda sudah berada di masa puncak, manfaatkan waktu ini untuk investasi dan ekspansi. 3. Rahasia penyeimbang untuk kesempurnaan. Untuk menjaga rezeki tetap mengalir lancar, pahing perlu menjaga niat dan perilaku. Jujur, bertanggung jawab, dan sering berbagi adalah laku yang melipat gandakan rezeki si tangan emas. Nah, itu dia bedah tuntas weton pahing, si tangan emas, mulai dari kekuatan Neptus 9 hingga arah rezeki terbaik. Semoga ramalan ini menjadi panduan Anda untuk mencapai puncak kemakmuran. Apakah ramalan ini sesuai dengan perjalanan hidup Anda? Para pahing yang hebat, tuliskan pengalaman Anda, kesuksesan, atau tantangan yang Anda hadapi di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu kisah sukses Anda. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan. Share video ini ke semua teman dan keluarga berweton pahing. Dan yang paling penting, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama-sama, kita akan terus mengungkap rahasia primbon Jawa untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan selaras. Sampai jumpa di video misteri leluhur selanjutnya. Salam ngelarisi rezeki.